Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus dan Sivitas Akademi Studi FISIP. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Yang saya hormati dari PC Pak Sigit. Yang saya hormati juga seluruh kepala desa dan kepala leader-leadernya Pak. Leader village sebetulnya ini Pak. Iya betul, ini village leader kita kan Kalau saya aja kaos. kalau saya baru jadi leader SCG aja gitu. Terima kasih. Mas bisa dibukain nggak websitenya sid.kemendesa.go.id? Terhubung internet Pak. Pasti ya Pak ya. sid.kemendesa.go.id. Itu di Pipin ya Pak. Apa? sid.kemendesa.go.id. Nah, udah. Baik. Ya, Pak pemerintah. Teman desa dan benar kan Pak? .go, bukan CO, GO. Government. Oke. Nah ini saya hormati, saya adalah bagian dari Kemendes dan Bapak Ibu. Saya diajak oleh BPI, Badan Pengelola Informasi, itu setiap hari Rabu kok. Saya harus isi dan kebetulan kemarin dari Unsur adalah beliau Bu Afina. Yes. Dan saya mengharapkan sekali desa-desa di Banyumas, 300 desa, nggak apa-apa deh kalau saya jadi pembukanya gitu. Karena terakhir kemarin saya membawa BUMDes Berkah Banyu Makmur tentang teknologi sederhana untuk pengelolaan ikan berbahan mangkuk DSF. Itu sekarang teknologinya lagi saya hantarkan untuk mendapatkan HAPI. Jadi nanti biar dia memiliki royalti gitu. Dan ini ada prosesnya sendiri dan Kemendes itu menjadi fasilitinya ke sana. Oke, saya buka profil Pak. Mas yang profil. Saya seluruhnya CKK ya Pak ya? CKK, oke. Tulis di sebelah sini ya Pak? Iya. Ya, oke. CKK. Oke, yang bangun bawah. Bangun ya. Iya, bangun. Quick. Kita di sini belajar tentang data Pak. Jadi, sini aja ya, sedikit. Dan kebetulan besok saya hari Sabtu, kalau salah itu Sabtunya itu Bill saya suruh diundang untuk memberikan materi tentang SDGs desa. Jadi ini saya bacakan. Ini kalau saya melihat penduduknya CKK yang masuk berdasarkan data SDGs ini kan ada 4. Bapak itu dulu tingkat tahun 2021 ya. Iya. Biar sampai puasa datanya seperti ini Pak, CKK Pak, yang ditangkap oleh Kemendes. Itu ada data penduduknya 4944. Itu udah 94%. 4944 itu dari mana? Data-data IDM. Dan tahun ini lagi pendataan IDM terakhir besok tanggal 30 Juni itu harus dipenuhi data IDM-nya. Kalau tidak dipenuhi, Bapak rugi sendiri loh Pak. Karena apa? Salah satu parameter besarnya dana desa itu dari IDM. IDM yang dihitung itu adalah status perkembangan desa terhadap skor sama status desa. Dan alhamdulillah saya informasikan di Batu Raden itu sekarang naik satu lagi Pak Agus, jadi 7 desa mandiri Pak Agus. 7, kemarin 6, sekarang 7. Dan kehebatannya desa mandiri adalah hanya 60-40% yang untuk pencairan dana desanya. Itu. Yang kedua adalah tahun ini PMK 201 membuka slot adanya alokasi kinerja tambahan. Kalau yang saya informasikan Bapak Ibu yang saya hormati khususnya kepala desa, kalau dana desanya itu di bawah 1 miliar, tapi tidak mendapatkan alokasi kinerja, itu berarti Bapak bisa menilai. Itu yang pertama. Jadi disitulah kita berbicara sebuah tim di desa, pendamping desa nggak bisa dilepaskan. Karena apa? Beliau-beliau lah yang akan mendampingi kita. Yang kedua adalah yang kedua berarti Bapak Ibu telah bisa menurunkan angka kemiskinan. Kalau di bawah 1 miliar, tapi kok di atas 1 miliar nggak dapat alokasi kinerja, berarti angka kemiskinannya tinggi Pak Agus. Itu standarnya di situ. Jadi tinggal kita bermuhasabah gitu ya.
aku ini udah sampai mana sih gitu kan, gitu kan. Nah itu, dan ini penting, makanya saya terima kasih sekali pada Kemenkes gitu ya. Saya 8 tahun di Batu Raden mendampingi itu Pak, dari 2017 sampai sekarang. Kayaknya Kemenkes betah banget saya naruh di situ, nggak pernah ganti-ganti. Yang kedua adalah sedikit saya informasikan, untuk di Batu Raden itu ada 6 desa, 8 desa dapat alokasi kinerja tahun 2023 sekitar 260 juta. Jadi ada itu, yang saya sebutnya kemeranjan ada SD ya. Nah kemeranjan kemarin informasi nggak ada yang dapat ya Pak ya, alokasi kinerja. Nah ini perlu koreksi bareng-bareng dari kami sebagai pendamping, juga dari kepala desa, juga dari stakeholder yang lainnya. Ini perlu evaluasinya ke sana. Nah saya bedakan di sini, oke, ke bawah Pak. Terus, nah ini statusnya desa berkembang ya Pak ya, kemarin ya Pak ya, cekak ya. Nah ini berkembang, IDM berkembang itu yang diungkit, satu adalah ada 3 parameter, IKN, IKF, dan IKS. Yang berpengaruh sekali itu adalah di IKS-nya Pak, kesehatan. Nah, bagaimana cara kita nanti akan saya tunjukkan salah satu hasil daripada IDM. Sebetulnya di IDM itu ada bentuk rekomendasi. Rekomendasi itu ada kegiatan apa yang harus diungkit, yang diwujudkan oleh kepala desa. Misalnya, itu ada Pak pertanyaan untuk IKS. Masa iya sih di desa nggak ada kelompok olahraga? Seneng banget sepak bola, tapi Pak Agus nggak ada. Ditanya kelompoknya ada nggak? Nggak ada, 0. Di sini gitu loh. Dan terus Bapak, aku seneng banget olahraga, ada volley gini. Tapi pada saat menuangkan data, kenapa tidak berani? Apa memang pakar desanya tidak berani? Apa kami sebagai pendamping yang kurang mengedukasi? Jadi menjadi koreksi kami juga gitu, jajaran tenaga pendamping dari Kemenkes itu. Nah, nanti ke bawah. Ini kebetulan Bum Desa belum, sudah. Saya makasih ya Pak ya. Bum Desa sudah berbadan hukum. Sudah. Oke, sudah ber-NIB gitu ya. Oke. Terus ke bawah Pak. Stop. Ini adalah skor SDG desa 42,1. Saya tadi tertarik dengan air bersih ya Pak ya. Aku ingin buka ya air bersih SDG ke-6 untuk daerah Jakarta. Kan ingin tahu biar sebetulnya mandirinya kayak apa sih, mau pesan seperti apa. Oke ya. Saya bacakan di sini Pak. Ini caranya membaca daripada SDG desa. 6.11. Di situ presentasi keluarga dengan akses terhadap air minum layak 100%. Tadi disampaikan oleh Mas Widi Pandak 90% ya, Pak Agus 80%. Sekarang yang ada di Cikakak berapa persen sebetulnya punya tanggung jawab. Ada 1.272 keluarga yang belum teraliri air bersih. Kalau masih seperti itu, di sini TDJ itu kan no one left behind. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal di sini. Kita membacanya. Nah, aku ingin tahu yang 1.272 bisa diklik, yang 1.272. Oke. Di sini yang bisa masuk itu hanya admin desa Pak Agus. Admin desa siapa? Dulu kalau nggak salah kan Pak Kades ya. Nomor nicknya Pak Kades sama passwordnya itu nomor HP-nya Pak Kades yang didaftarkan di dashboard. Boleh Pak? Kalau ini aku sekalian aja Pak ya. Minta izin Pak kalau boleh aku ingin nyoba nomor nicknya Pak Kades. Mungkin tetangga. Ya di Yusir. Karena tidak Pak. Hafal. Oke hafal. HP nggak ada. Oke KTP ada. Iya. Apa-apa. Sampaikan aja. Biasanya 330 gitu aja Mas. Cumanya pasti 3302. Iya, karena Banyumas ya. Jawa Tengah Banyumas. Oke. 0001. Kosongnya 3 kali angka 1. Oke. Betul Pak? 16 digit Pak. Yang 3302 ada lagi harusnya nomor rekannya. Ya, 02 berbeda peluangan ya. Ini tanggal lagi Ah, 022 ya itu. Iya, 022 karena Kabupaten Banyumas. Betul, betul. 33022. 02. 3022. Iya, terus 02.
Udah ada itu. Udah oke? Udah, pasti. Oke, sekarang coba Pak, Belum. nomor HP-nya Bapak. Masih kurang bulan. Bulan Siapa? kurang ya? Pak. Kayaknya bulannya kurang. 9. Di sini ya? Ya. 09. 09. Oke. Sudah ya? Dihapus. Oke. Satunya coba dihapus. passwordnya. Satunya dihapus. Ini. Udah? HP. Berarti saya dihapus dulu. Nomor Ada ya? Kalau bilang satunya dihapus. 91 ya Pak? Ini ya? Oke. Nah, pas ya? Pak kurang? 09. Bener. Ya. Nih. Saya lihat di 9. Dan 11. Oke, nomor HP-nya Pak. Pak aja Pak. Nomor HP-nya. Iya. Bapak dulu kan mendaftar pakai nomor HP. Ya. Iya. 081 Nomor 1 2352 2352 39. 333 9. Coba Coba ya. diklik masuk. Nah, berarti salah. Nah, salah. Ya, Nah, itu HP-nya. Nicknya sepertinya ya. Kliknya. Nah, ini kan ini. Tiga lagi kan ada. Karena gini sedikit saya jelaskan. Nanti Bapak itu akan melihat yang angka tadi 1.200 itu adalah BNBA-nya warganya Pak. Iya namanya. Nanti tinggal kondisi warganya itu betul atau tidak dilakukan verifikasi faktual. Oh ternyata rumah itu air bersihnya untuk masuk, oh butuh jamban, butuh pipa. Itu Nah, detail kalau gitu itu ya kan- informasinya. Iya, Terus yang verifikasi siapa Mas? Yang memverifikasi? langsung desa. Langsung desa. Jadi nanti desa mengeksekusi langsung gitu. Nah di situ kan kita kenal adanya prioritas penggunaan dana desa. Iya. Setiap tahun itu akan berubah-ubah. Berubah, Iya. ya. Untuk tahun ini kan pakai penetapan dan sedikit saya informasikan Bapak yang bisa Duanya nanti. 3. Gitu, Pak. Oh, silakan. 3302. Duanya 3. Nah, dibacakan Pak perijit dari awal. 3302 Nah. 0222 0222 0967 0967 0001. 0001. Jadi mohon izin Pak untuk nomor HP-nya Pak Kades. Kalau saya Nomor HP-nya. 0853 0853 020 2903 0853 2903 ya 3209. 3209. Coba ya Pak. Coba. Oke, belum tidak bisa juga. Oke ya, nanti Bapak bisa coba ke situ gitu ya. Nah, itu yang berikutnya adalah tadi minta gitu. Aku tuh didampingi oleh visit unsur oleh unsur. Nanti dasarnya itu ada di sini Pak. Jadi Bapak tinggal cerita gitu ya. Kita dikasih apa namanya oleh Pak Agus, silakan bekerja dengan LPPN. Oh ternyata desa Cikakak itu yang dibutuhkan oleh kami kalau ada KKN dari Unsur ini gitu. Itu kan bisa ya Bu ya. Nah, itu bisa meminta gitu Pak. Datanya mana? Jadi tidak nanti Unsur itu datang menggali data awal lagi. Awal lagi, betul. Tapi sudah ada data primer. Itu sudah tersedia. Tinggal nanti Unsur melanjutkan sehingga pada saat secara teknis nanti urusan apa namanya aktivitas Unsur gitu ya, mau apa saja. Nah, oke, nah nanti akan terlihat gitu ya. Nah, oke, itu berikutnya adalah coba di SDGs yang berikutnya Pak. Itu yang tanda panah diklik gitu Pak. Oke. Tetap tadi di profil Pak. Profil. Coba saya buka Alas Malang ya Pak. Alas Malang. Alas Malang. Ini ya. Ya, oke. Nah, ini adalah Alas Malang turun ke bawah terus. Oke, ke bawah lagi Pak. Cocok. Nah, di situ ada statistik tampilan berdasarkan diklik bentuk itu Pak. Yang Yang bentuk itu punya nick ya? bukan. Ini? Ya. Klik. Di sini ada beberapa yang harus kita sikapi Pak Agus. Tadi menyatakan aku udah punya website gitu. Nanti dicek Pak. Coba dicek, klik aja. Nah, websitenya punya enggak? Ini data Pak. Tentang betul atau tidak desa yang memiliki.
Iya kan? Sampaikan. Ya. Kelaleh. Nah itu, di situ Pak Agus kita mulai intervensi terhadap kebijakan pemerintah. Itu adanya dana desa, ada dana bantuan keuangan itu salah satu IDM outcome-nya itu adalah nanti desa akan membuka akses kepada supra desa itu untuk melakukan intervensi kebijakan dan intervensi anggaran. Jadi kalau misal gitu, ini pengalaman saya. Saya di Batu Raden itu emang agak nakal sih Bu. Nakalnya gimana? Senangnya saya syuting itu. Saya buatin video, dan video yang kami hasilkan itu kami langsung berlink dengan Kemendes Bu, Kemendes Kemenku gitu dan lain-lainnya. Karena apa? Kami ingin menjawab. Nggak mungkin kan dari Jakarta turun ke Alas Malang kan, jauh gitu. Tapi kami bisa mengelingkan sepertinya Pamijaya dapat dana seperti itu. Ya kami tugas pendamping itu diantaranya itu memfasilitasi, terus menyambungkan, menchannelkan. Nah sehingga dari data-data seperti ini coba lihat lagi, coba yang web-webnya diklik Pak. Nah betul itu lagi Pak. Nah tadi ada apa Pak? Pasar desa punya nggak? Coba diklik aja di pasar desa. Nah sebetulnya infrastruktur yang di data-data itu yang harus dikuatkan oleh desa. Coba tadi buka yang pasar desa. Nah, di dalam desa statistik yang harus kita kuatkan, penduduk itu harus jujur. Penduduknya Alas Malang berapa sih gitu? Jangan sampai pendataan yang penting kan masuk dulu lah gitu. Tidak. Itu ada implikasinya nanti terhadap intervensi anggaran yang akan masuk ke desa Alas Malang gitu. Terus itu coba betul Pak. Terus ada pekerjaan. Nah, sekarang lihat tuh pekerjaannya seperti ini Pak. Ini misalnya guru 43, nanti ketahuan yang guru itu siapa dia. Seperti ya, nanti misalnya kayak Sivitas Akademi Unsur itu mau mendampingi petani. Nah, kita lihat ada petani dari situ. Nah, adanya buruh petani pemilahan 121 Bu. Ini potensial sekali. Nah, siapa namanya? Ya berarti Pak Kades harus valid memberikan data. Jangan sampai orang kepenak lawang kayak dulu aku dulu pernah ya, karena ada bantuan. Ini kan repot juga gitu. Padahal dia bukan petani. Gitu salah. Iya. Nah, begitu. Jadi nanti kita enak. Nah, dari sini akan terlihat jelas gitu. Nah, ini Pak Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah angka-angka yang menjadi angka kita di desa. Tadi Pak Agus saya tertarik kemiskinan itu lebih banyak muncul di desa. Kenapa? Ini yang kita selesaikan bareng-bareng. Kalau bahasa saya gitu, saya tidak akan menyalahkan desa. Yang perlu adalah kita kuatkan desa, kurangnya apa kita lengkapi gitu ya. Kalaupun ada yang salah ya kita benerin gitu. Itu tapi satu hal harus welcome, karena kami Urusan Pendam itu gak ngapain, kita KJP mengotak menginformasikan gitu ya. Dan itu ada tidak sekolah 236 ini umur berapa? Nah, terus ke bawah coba, ke bawah itu ada yang statistiknya nanti ya. Ini ada pesantren ternyata di sana nggak ada orang yang pesantrennya 0 orang, 16 orang itu sebetulnya kenapa sih, siapa sih sebetulnya saudara kita? Ya. Inilah fungsi daripada pemerintah desa supaya saya hanya menjawab aja tadi dari Karanggintung gitu ya, dari Cikaka, dari Asmara, sebetulnya ada di sini semua. Nah, sehingga turunlah Permendes nomor 21 tahun 2020 tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu yang dipakai. Kita nggak usah bentuk-bentukan itu, oh ini duit desa apa, duit daerah sini, sebenarnya siapa? Tadi kan one village one product. Itu yang saya tegaskan. Biarkan itu regulasi urusan mereka yang ngatur. Gitu, ya. Yang penting kita bareng-bareng yuk desa kita menjadi desa yang pada produktif gitu ya, menghasilkan sesuatu, masyarakatnya itu seneng. Kalau ditariki iuran urusan nariki Pak Agus ya, Agus itu mau narikin gitu. Susah nih. Iya kan, cukup dengan ini gitu kan. Karena apa? Ada itu ya, kita bisa mengukur di SD 15 itu indeks gini. Indeks kesenjangan. Coba aku pengen lihat di SDGs ke nah
dan 15. Nah, di sini akan terlihat contoh ini ya. Ini adalah kadang-kadang bingung mitra kita BPD. BPD itu sebetulnya ada itu Pak. Berarti di desa Alas Malang itu butuh perdes atau keputusan kades tentang aneka hati desa. Kan tadi kan biar nggak karena COVID ya Bu ya. Nanti produknya anjlok. Itu harus dilindungi Pak. Nggak bisa buat. Bisa minta bantuan. Unsur bisa ya Pak ya? Iya, harusnya bisa. Nah, Harusnya itu bisa. ada pendampingan, pembuatan draft legal. Iya. Bisa jangan pakai dana desa? Bisa. Kadang-kadang kan kayak gitu. Emang kan dana desa nyuruh sebunya hanya buat aspal sama semen? Enggak. Justru dibangun itu mindsetnya tadi Jepang, Cina itu 20 tahun. Ya kita juga sama. Dana desa itu apapun kondisinya, mau desa sangat berkembang, maju, mandiri, mesti tiap tahun dapat dana desa. Karena Undang-Undang Nomor 6 2014 itu mengamanatkan bahwa desa itu mendapat dana desa. Tentang besar kecilnya itu adalah bagian dari intervensi kebijakan. Jadi saya senang Bapak Ibu, kades sekarang mah makmur Bapak Ibu, nggak usah pusing-pusing nyari duit. Dia tahu dapat. Iya kan? Tapi tetap kurang ya. Lah, tetap dapat. asal golet ya. Undangan BPI kok Pak. Iya. Nah berikutnya Sosialnya tentang tinggi, tadi sosialnya. kegiatan. Oh, iya. Saya nyinggung sedikit tentang 3% gitu Bapak Ibu yang saya hormati. 3% itu kan memang di kode rekeningnya Permendes 8 itu kan disediakan 3 sel, 3 kode. Mau ada gowong apa be ya tergantung kadesnya. Arep nggo kabeh nggo koordinasi ya oleh. Wong itu anggarannya adalah tidak terduga, Bu. Kalau anggarannya udah plot-plot nggo ABCD, ya kenapa nggak masuk di belanja reguler? 3% itu adalah dana, kalau saya bilang itu adalah dana taktisnya kades yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana desa. Clear nggih? Berarti orang nyontok. Gimana Bang? Tapi minimal kan Pas perencanaan itu. Iya, Gimana, Bang? kepakainya dana itu loh. Ya sebagian memang seperti itu kadang-kadang saya karena bingungan mungkin mencari pos yang lain. Ya, tapi sih kadang-kadang tetap ngomong Pak. Ya, ngomong-ngomong. Priwe ya Pak. Tapi wong itu untuk kebutuhan masa ya ora uli. Orang oleh dah. Wah, kewuhnya di situ. Kewuhnya kadang-kadang di situ. Oke, jadi itu jadi 3% itu adalah dana taktisnya kades. Jadi kalau 3% masuk ke ya? reguler Itu dari berapa Mas rata-rata? dari Dana alokasi desa. dana desa di desa itu sendiri. 30 jutaan lah. Ya, 3% bisa 30 1 miliar, ketahuan 30 juta. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi Sekitar semakin itu. tinggi dana desanya ya semakin tinggi Besar. juga gitu kan. Nah, di sini kan perlu pendampingan gitu ya, nanti ya nggak apa-apa lah misalnya unsur gitu mengadakan kayak gini, ya boleh aja. Kalau misalnya bisa kerjasama Mas sama Kemendes apa gitu, saya nembus di Kemenlu-nya, ya kan? KBRI sana kan kita harus aman ada KBRI-nya, Mas. Iya. Agar KBRI itu walaupun ya kesana ketemu dubes salaman terus kita ke desanya semua ini, tapi kan tetap kita harus keluar nuwun dong. Nah, itu desanya yang sana itu biar yang nyarikan dari kementerian. Misalnya kita mau nyasar nih, misalnya anggaplah kita sekarang mau coba wisata ya, tadi One Village One Product gitu. Mau lihat di Thailand yang mau One Village One Product itu berhasil. Bisa Mas, nanti saya kontak dubesnya, kita ke sana kan kita. Nah, kalau masalah dana tadi kalau ya mau nggak tahu mau 3% itu atau Itu ada Pak, karena di buka sosial adalah satu untuk biaya koordinasi dan lain-lainnya. Sesuai dengan kebutuhannya kades. Yang kedua adalah dana untuk kemanusiaan. Itu pun itu adalah dana taktisnya kades. Itu bentuknya SPPD gitu. Ya kalau Kalau saya taktis melihat itu- itu kan teknis Pak. Ya. Gitu. Ya mungkin bisa di. Iya gitu. Kalau detail itu nanti sesuai dengan penerimaan gitu ya. Iya. mungkin sambil jalan masih 2020 ya gitu. Iya. sambil jalan gitu. Tapi prinsipnya kan kalau dana pribadi pun nggak apa-apa kita sambil lihat Iya. ke sana gitu kan Iya. itu karena bayang saya masing kalau kadesnya itu punya visi global itu kan tetap beda. Iya. Ketika dikritik halus
Aku pengennya kayak gitu, Sing Pak. kekurangan petani orang desanya dewek kok, desa sebelah luar negeri kekurangan petani. Makanya kita ini harus membuat misalnya inovasi di bidang teknologi pertanian. Misalnya kan harus warga kan mungkin ya ada yang menolak, ada yang ini, tapi kan kalau kita pengetahuannya global kan lebih tenang, Pak. Bayangan saya loh ya, kepala desa itu nanti lebih tenang gitu. Gitu. Misalnya ada yang mau ini ada warga kita yang jadi buruh migran hilang. Kan orang begitu kan, oh ya hilang ini kepiye gitu. Memang ada sih yang berangkat ke sana tidak pakai paspor kerja. Hanya paspornya paspor wisata. Tapi ini kan itu ternyata itu kan nah kalau menurut aturan kayaknya kan nggak mungkin, Pak. Baliknya melangi di laut gitu. Tapi kenyataan, nah maksudnya kalau kepala desa kan bertahap ya Mas ya. Maksudnya Iya. misalnya bisa tahun ini atau tahun depan kalau bisa kita punya bayangan ya kan mulai dari misalnya pengambilan produk ini selesai misalnya kita lihat nih desa di ASEAN yang bisa dapat investasi asing gitu misalnya gitu. Kok Yunek ini angel temen tau rasanya gitu kan di luar negeri ya. Sehingga nanti kalau berhadapan dengan bupati dengan apa ya paling enggak oh iya Pak itu Pak Bupati kalau di tempat lain kayaknya beda loh gitu. Bupatinya berfasilitatif atau apa itu kan walaupun ya keputusannya nanti akhir tetap tergantung ya kita berani apa enggak ngambil kan semua kebijakan pasti ngambil resiko ya Mas ya. Iya. Kan nggak ada yang nggak ngambil resiko gitu. Saya lanjutkan Pak Agus. Saya pengen buka yang kalau Mas IDM-nya Mas. Aku pengen lihat apa sih menjadi pengungkit untuk berikutnya. Aku pengen melihat rapornya apa itu ya Pak untuk desa apa namanya Pak Bijan. Ganti laman. Mas ini kalau kita ngambil satu kecamatan itu bisa ya berarti? Bisa. Satu kabupaten bisa. Bisa. Jadi kalau saya pengen motret nih misalnya persoalan di berapa jumlah tadi jenis pekerjaan atau jumlah dokter di Banyumas kan itu kan juga salah satu indikator IPM toh. Iya. Nah itu misalkan bisa ketahuan. Bisa, itu provinsi juga bisa, kabupaten juga bisa, sampai ke tingkat desa bisa Pak. Ya itu artinya kan kalau itu kan kita bisa bandingkan ya sebenarnya ya misalnya desanya Pak Mijen ini jumlah dokternya berapa gitu. Apakah itu berpengaruh kepada kemajuan tadi itu? Ya, Soalnya betul. sekarang kan kita masih meraba-raba nih majunya Pak Mijen, Panda atau yang lain itu karena apa kan belum. Tapi kalau misalnya itu pengaruh kan berarti yuk didorong orang untuk sekolah Iya. SDM misalnya gitu. Coba Mas yang lamannya itu ganti. Oh, namanya kan Iya, website-nya ganti IDM. Tambah aja. Itu di pin aja. Ini, Pak. Yang hitam tuh di pin tuh biar enggak. Ini? Bukan. Oh, ini dia. Nah, di pin nah, kan hilang. Terus IDM. pin lagi di pin. Iya, nanti kita bahas IDM. Kemendesa.go.id. Desa.go.id. Iya, oke. Lewat jam 12. Yuk kita ini dulu. Break loh. Siap nanti ambil. Oke, 5 menit Pak. Bisa. Ya wes. Siap. Bagian. Nanti biar ini maksud saya, aku ingin menjawab apa yang dimaksudkan oleh Pak Agus Arianto gitu. Biar majunya jadi maju itu karena ada dibuatnya di mana gitu. Iya. Ini sinyalnya ke mana? Enggak, maksudnya enggak. Refresh. Nah, Nah, ini. Ini Terus kan yang website. tanda orang itu, Mas. Yang tanda orang itu, karena orang ini ya Pak. itu ya, Nah, klik. Login, klik aja. ya sudah Pak, ini masih Oh, klik. Oke. refresh. Itu not secure, Mas. Nah,
Kalau itu Mas Iman, kalau udah analisnya pakai yang bulat itu udah bagus itu. Berarti kita langsung bisa motret. Iya. Ya itu kan yang paling dekat. Iya. Iya kan, skalanya kan langsung tuh itu. Bisa. Udah ini Mas, udah bagus. Untuk nangkap, untuk motret desa atau apa udah langsung. Jadi saya sampaikan nanti yang di SID Kemendesa itu nggak perlu pakai password Pak. Itu seluruh orang Indonesia, seluruh dunia Bisa mengakses ya? Iya, bisa mengakses. Tapi kalau sampai ke BNBA itu haknya desa. Makanya di sini ada sebuah daulat data ada di desa. Iya, iya. Jadi makanya saya mengharapkan di desa itu punya PPID Pak. Jabat pengelola informasi desa. Itu harus jadi nanti nggak semua itu lewatnya siapa aja gitu loh. Ini kan perlu dilindungi juga karena data-datanya. Itu dulu Pak Agus yang bisa saya sampaikan, saya kuatkan, dan saya yakin desa-desa khususnya yang ada di sini adalah para leader yang hebat-hebat yang kuat, dan tentunya semua tidak ada sesuatu yang tidak selesai. Kita memang dengan tantangan, dan saya harapkan saya membuka pintu gitu ya. Mungkin Pak Tata ingin bercerita tentang bagaimana cara membangun desa melewati potensi desa durian. Siapa nanti bisa saya hadir ke sana, ataupun nanti saya linkkan ke Kemendes. Saya sediakan waktunya hari Rabu, tapi jam 6 sampai jam 7 Pak. Jam 6 pagi sampai jam 6 Asik Pak. Kalau pingin ya pagi itu 1 jam, jadi nanti Saya bangunnya Oke, karena gini Pak, saya pingin desa yang ceritakan Kemendes, jangan kami. Jadi silakan lah, itu biasanya kalau tanya jawab itu hari Jumat, itu di ruang cak SDG desa itu. Tapi kalau pingin Bapak itu menjadi tamu, bolehlah mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Itu boleh, tapi kalau pingin bareng sama saya hari Rabunya Pak. Hari Rabu. Itu enaknya saja lagi. Itu saja Pak Agus, saya ucapkan terima kasih waktu yang diberikan pada saya kembalikan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi ya kalau besok kapan, kan kita ini kan hanya buka aja ya hari ini itu, tapi kapan kalau tadi bisa terwujud, misalnya kita saling silaturahmi, tadi saya kira bagus ya Mas Man ya, sekali-kali saya cari Pak Wijen ya, siapa kita sambil buka. Kalau di sini LCD semua ada, saya desa juga ada ya, kita bawa sambil lihat sebentar misalnya, besok sambil kita pelajari username password kita coba untuk lihat gitu, sehingga kepala desa kalau cerita kan enak gitu. Iya. Kita ini ternyata kurang pendidikannya masih benar kayak gitu kan, cerita keluarga kan enak ada datanya. Kita bandingkan nih desa yang sudah maju di Banyumas misalnya mana, ternyata pendidikannya seperti ini, atau sebaliknya kita ini sudah lebih bagus daripada desa yang lain kan, mungkin bisa kita bantu itu Mas Iman untuk ini. Saya kira nanti mungkin itu waktu udah jam saya kira udah siang. Kalau ada sampai lagi Itu dari maaf. Makan di sini lah, jangan pulang lah. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup sekian acara fokus group discussion kita pada hari ini. Terima kasih, dan saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.